Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah sadaqallahul azim. Pemirsa di rumah dan penonton di mana saja Anda berada, pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih tetap senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya mencoba ingin mengulas tentang amal yang ikhlas dengan amal yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah, amal ibadah yang setiap hari, setiap kali, setiap saat kita lakukan, amal baik yang kita lakukan setiap saat, tentunya haruslah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jika amal baik kita yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, tidak ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita maksud, yang kita tuju, yang kita harapkan, akibatnya nanti pasti akan kecewa. Tapi beda dengan ketika kita melakukan amal baik, kita niatkan ikhlas murni karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, disitulah maka amal tersebut banyak berbuah dan bernilai kebaikan. Karena yang dilakukan adalah orientasinya adalah kepada ridhanya Allah. Ridha Allah, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Berorientasi kepada nilai-nilai perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala amal baik yang kita lakukan tentunya harus betul-betul murni, ikhlas, kita niatkan li'ajlillah, yaitu karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sangatlah sulit bagi kita. Setiap amal yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan, kita niatkan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang berat sekali. Tapi walaupun demikian, seberat apapun, tentunya harus kita lawan, kita berjuangkan bagaimana agar amal yang kita lakukan betul-betul ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Jadi mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, hati yang ikhlas, yang murni karena Allah. Itu nanti jika amal kita ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, jika harapan kita, tujuan kita, hajat kita tidak terkabulkan, tidak dikabulkan pada saat itu oleh Allah, maka tidak ada istilah hati yang sia-sia, hati yang kecewa, hati yang merana, tidak ada. Karena tujuannya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab
Al-Adhkar halaman 7. Di sana disebutkan termasuk tanda-tanda orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada 3. Salasatun min alamatil ikhlas. Ada 3 perkara yang termasuk menjadi ciri-ciri ikhlas. Dengan kita melihat 3 perkara ini adalah merupakan ciri-ciri keikhlasan orang yang berbuat atau beramal yang ikhlas karena Allah. Ciri yang pertama orang yang ikhlas tersebut dikatakan di dalam Al-Adhkar, istiwaul madhi wa dhammi minal amah, yaitu sama, disanjung, dipuji, dan dicela, dihina, sama, tidak ada pengaruh dan efek apapun. Disanjung, dipuji tidak kemudian menjadikan dia bangga. Kemudian dihina, dicela tidak menjadikan dia patah semangat. Sama, baik disanjung, dipuji, ataupun dihina, dicela, tidak ada pengaruh apapun dan tidak ngefek. Ini adalah termasuk tanda-tanda atau ciri daripada orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah nisyanu ru'yatil amal fil a'mali. Jadi lupa menilai atau melihat amal yang dilakukan itu adalah di dalam sebuah amal. Amal yang dilakukan pada saat itu, dia itu lupa kalau amal yang dilakukan itu adalah merupakan nilai amal atau ibadah di dalam sebuah amal. Tidak menghiraukan. Makanya menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah termasuk seperti orang yang membuang kotoran. Jika kita telah selesai membuang kotoran, mestinya tidak ada satupun yang difikirkan, pasti dilupakan. Dan tidak ada merasa eman sama sekali, tidak ada. Apa yang telah kita buang, apa yang telah kita hilangkan dari diri kita, yang kita berikan kepada orang lain nisbatnya umpama amal jariah, maka amal tersebut tidak pernah diingat-ingat sama sekali dan tidak pernah mengingatnya. Nah, ini artinya kita lupakan amal yang telah kita lakukan. Ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang ikhlas. Kadang-kadang di sebagian kita ada banyak orang yang melakukan amal kebaikan seperti sedekah, infak, dan sebagainya. Orang tidak bertanya saja kadang-kadang dikasih tahu kalau dirinya telah infak sedekah 1 juta, 2 juta ke masjid dan sebagainya. Orang tidak tanya, diberitahu. Padahal di sini dikatakan harus dilupakan. Kalau itu adalah sebuah amal baik yang kita lakukan, usahakan untuk melupakannya. Jangan pernah diingat-ingat terus. Ini adalah salah satu ciri daripada orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang ikhlas adalah iktidau thawabil amali fil akhirati, yaitu menuntut pahala amal yang dilakukan itu di dalam akhirat saja. Artinya bahwa amal yang dilakukan, amal baik yang dilakukan, yang dikerjakan pada saat itu tidak sedikit pun mengharap balasan di dunia. Tapi yang dia harapkan adalah pahala nanti di akhirat. Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Jadi ketika dia itu beramal di dunia, melakukan hal kebaikan apapun, baik amal soleh berupa duniawi, materi, atau amal ibadah, atau yang lain,
sama sekali tidak ada terbersih dalam hati sedikit pun untuk dibalas oleh Allah di dunia. Contoh, mungkin kita sering membaca surat Waqiah, sering sholat duha. Ini tentunya kita melakukan sholat duha dan membaca surat Waqiah. Kalau dalam hati kita niatkan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sekalipun kita istiqomah sholat duha dan membaca surat Waqiah, kemudian rezeki kita tidak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada dalam hati kecewa sama sekali, karena tujuannya hanyalah kepada Allah dan balasannya di akhirat. Lah ini balasan baik di dunia atau di akhirat tergantung dalam hati kita niatkan. Kecewa atau tidaknya dalam hati kita tergantung niat di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak ada kata kecewa dalam hati, walaupun harapan tidak terpenuhi. Nah inilah 3 hal yang termasuk dari salah satu ciri-ciri orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita beramal yang baik, amal murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas segala apapun kegiatan kita yang baik-baik, kita niatkan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, amal baik yang kita kerjakan setiap hari betul-betul dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat sebagai tambahan amal soleh kita. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, menerapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.